Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai penjelasan mengenai kebijakan dividen dan kontroversi yang ada di dalam kebijakan dividen, kami ingin memperkenalkan diri. Saya Amelia Sarah, akan ditemani oleh Audrey Vinaya dan Muhammad Praja akan menyampaikan materi untuk memenuhi kebutuhan ujian akhir semester kelas strategi keuangan. Yang pertama akan dibahas adalah pengertian dividen. Dividen adalah suatu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan, baik dalam bentuk kas maupun bentuk saham. Dividen ini akan dibayarkan kepada para pemegang saham suatu perusahaan sebagai proporsi dari jumlah saham yang dimiliki oleh para pemilik. Pengertian dividen menurut para ahli. Menurut Halim, dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham tersebut atas keuntungan yang diperoleh perusahaan. Selanjutnya, menurut Widoatmojo tahun 1996, dividen adalah saham secara tunai untuk setiap lembarnya. Sedangkan dividen saham merupakan dividen yang dibayar atau dibagi dalam bentuk saham yang diperhitungkan untuk setiap lembar sahamnya. Kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna membiayai investasi di masa datang. Apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, maka akan mengurangi laba yang ditahan dan selanjutnya akan mengurangi total sumber dana intern atau internal financing. Laba ditahan merupakan salah satu sumber dana yang paling penting untuk membiayai pertumbuhan perusahaan. Sedangkan dividen merupakan aliran kas keluar yang dibayar kepada pemegang saham. Dividen merupakan nilai pendapatan bersih perusahaan setelah pajak dikurangi dengan laba ditahan yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai keuntungan dari laba perusahaan. Rasio pembayaran dividen yaitu perbandingan antara dividen per share dengan earning per share. Terdapat 3 teori mengenai kebijakan dividen. Yang pertama adalah dividen irrelevance theory atau ketidakrelevanan dividen. Teori yang menyatakan bahwa dividen perusahaan itu tidak mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan maupun biaya modalnya. Peningkatan pembayaran dividen hanya dimungkinkan apabila laba yang diperoleh perusahaan juga meningkat. Keuntungan yang diperoleh atas kenaikan harga saham akibat pembayaran dividen akan diimbangi dengan penurunan harga saham karena adanya penjualan saham baru. Oleh karenanya, pemegang saham dapat menerima kas dari perusahaan saat ini dalam bentuk pembayaran dividen atau menerima dalam bentuk capital gain. Kemakmuran pemegang saham sekali lagi tidak dipengaruhi oleh kebijakan dividen saat ini maupun di masa akan datang. Teori yang kedua adalah the bird in hand theory. Teori ini sependapat dengan Gordon dan Littner tahun 1992 yang berpendapat bahwa investor lebih merasa aman untuk memperoleh pendapatan berupa pembayaran dividen daripada menunggu capital gain. Selanjutnya, ada tax preference theory. Teori ini menyatakan bahwa investor menghendaki perusahaan untuk menahan laba setelah pajak dan dipergunakan untuk pembiayaan investasi daripada dividen dalam bentuk kas. Oleh karenanya, perusahaan sebaiknya menentukan dividen payout ratio yang rendah atau bahkan tidak membagikan dividen. Karena dividen cenderung dikenakan pajak yang lebih tinggi daripada capital gain. Maka, investor akan meminta tingkat keuntungan yang lebih tinggi untuk saham dengan dividen yield tertinggi. Faktor-faktor yang memengaruhi rasio pembayaran dividen suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, posisi likuiditas perusahaan. Posisi kas atau likuiditas perusahaan merupakan faktor yang penting dan harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk menetapkan besarnya dividen yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham. Yang kedua, keputusan untuk membayar hutang. Perusahaan akan memperoleh hutang baru untuk menjual obligasi baru untuk membiayai perluasan perusahaan. Sebelumnya, harus merencanakan terlebih dahulu bagaimana cara untuk membayar kembali hutang tersebut. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan perusahaan. Semakin cepat tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, semakin besar kebutuhan dana untuk waktu mendatang untuk membiayai pertumbuhannya. Perusahaan tersebut biasanya akan lebih senang untuk menahan pendapatannya daripada dibayarkan sebagai dividen. Yang keempat, pengawasan terhadap perusahaan. Kontrol atau pengawasan terhadap perusahaan
Perusahaan yang mempunyai kebijakan hanya membiayai ekspansi dengan dana yang besar dari intern saja. Kebijakan tersebut dijalankan atas pertimbangan bahwa kalau ekspansi dibiayai dengan dana yang berasal dari hasil penjualan saham baru, akan melemahkan kontrol atau pengawasan dari kelompok dominan di dalam perusahaan. Pola pembayaran dividen. Pola pembayaran dividen itu sendiri terbagi menjadi 4 pola. Yang pertama, kebijakan dividen yang stabil. Kebijakan ini merupakan pola pembagian dividen per lembar saham yang dibayarkan dalam rupiah yang relatif tetap selama jangka waktu tertentu, meskipun pendapatan per lembar sahamnya berfluktuasi. Dividen yang stabil ini dipertahankan untuk beberapa tahun dan kemudian apabila ternyata pendapatan perusahaan meningkat dan kenaikan pendapatan tersebut nampak mantap dan permanen, barulah besaran dividen per lembar saham dinaikkan. Dividen yang sudah dinaikkan ini akan dipertahankan untuk jangka waktu yang relatif panjang. Pola yang kedua, kebijakan dividen dengan penetapan jumlah minima plus jumlah ekstra tertentu. Kebijakan ini menetapkan jumlah rupiah minimal dividen per lembar saham setiap tahunnya. Jika kondisi keuangan perusahaan lebih baik, maka akan membagikan dividen ekstra di atas jumlah minima tersebut. Sebaliknya, jika kondisi keuangan perusahaan memburuk, maka yang akan dibayarkan hanya sebesar dividen minimal saja. Namun jika dividen ekstra ini dibayarkan terus-menerus kepada investor, maka tujuan pembagian dengan menggunakan pola ini tidak akan tercapai karena investor cenderung akan mengharapkan dividen ekstra ini. Lalu pola yang ketiga, kebijakan dividen dengan penetapan dividen payout rasio yang konstan. Kebijakan ini menggunakan dividen payout rasio sebagai standarnya sehingga besaran dividen akan berfluktuasi sesuai dengan laba yang diperoleh perusahaan. Dan pola yang terakhir adalah kebijakan dividen yang fleksibel. Syarat pembayaran dividen. Syarat pembayaran dividen ada 2 syarat. Yang pertama, legalitas dividen. Legalitas dividen dapat ditentukan dengan melihat hukum suatu negara yang berlaku. Sebagai contoh, hukum di suatu negara yang menekankan pada solvan atau tidaknya suatu perusahaan sebelum perusahaan mengadakan pembagian dividen, dan ada yang menekankan bahwa pembagian dividen tidak boleh melebihi nilai wajar dari aset neto, bahkan ada yang menggunakan kombinasi keduanya. Syarat yang kedua, kondisi keuangan. Pengelolaan perusahaan yang baik memerlukan perhatian yang lebih daripada legalitas pembagian dividen. Pertimbangan harus diberikan pada kondisi ekonomi tertentu, terutama likuiditas. Jadi, sebelum likuiditas diumumkan, manajemen harus mempertimbangkan ketersediaan dana untuk membayar dividen. Para direktur juga harus mempertimbangkan pengaruh inflasi dan biaya pengganti sebelum melakukan komitmen dividen. Kendala pembagian dividen. Kendalanya, perjanjian kredit atau surat pengakuan hutang. Yang kedua, ketidakcukupan laba. Yang ketiga, ketersediaan dana. Dan yang terakhir, denda pajak atas penimbunan laba yang tidak wajar. Kontroversi kebijakan dividen. Kebijakan dividen menyangkut keputusan apakah laba akan dibayarkan sebagai dividen atau ditahan untuk reinvestasi dalam perusahaan. Penilaian investor dapat berbeda-beda terhadap bayaran dividen perusahaan. Kebijakan dividen merupakan kebijakan yang kontroversial karena hal-hal berikut ini. Pertama, jika dividen ditingkatkan, arus kas untuk investor akan meningkat dan akan menguntungkan investor. Namun, jika dividen ditingkatkan, saldo laba yang seharusnya digunakan untuk investasi akan menurun, demikian juga dengan pertumbuhan perusahaan sehingga akan merugikan investor. Artinya, peningkatan bayaran dividen dapat menimbulkan penilaian bagi investor bahwa perusahaan tidak memiliki prospek pada masa yang akan datang. Kedua, jika perusahaan tidak membagikan dividen atau membagikan dividen dalam jumlah yang kecil, maka hal tersebut juga merupakan suatu sinyal yang buruk bagi para investor, bahwa perusahaan tidak memiliki cash flow dan saldo laba yang mencukupi, sehingga investor akan menilai bahwa prospek perusahaan akan semakin buruk. Bayaran dividen berkaitan dengan saldo laba. Saldo laba atau yang biasa kita sebut dengan retained earning merupakan salah satu dari sumber daya yang paling penting untuk membiayai pertumbuhan untuk perusahaan. Setiap perusahaan
selalu menginginkan adanya pertumbuhan untuk perusahaan tersebut di satu pihak dan juga dapat membayarkan dividen kepada pemegang saham. Pembayaran dividen ini dapat digunakan sebagai sinyal bahwa perusahaan telah menunjukkan kinerjanya yang baik dan penurunan dividen sebagai tanda bahwa perusahaan itu melakukan hal yang buruk. Dasarnya perusahaan cenderung meningkatkan dividen jika profitabilitasnya tinggi di masa depan dan menurunkan dividen jika manajemen yakin bahwa tidak terdapat cash flow yang dapat mendukung pembayaran dividen. Sekian presentasi dari kelompok kami, teori kebijakan dividen dan kontroversi yang terjadi di dalam kebijakan dividen. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.